Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pembicara, dosen, kepala sekolah dan guru-guru di SDN Grogol 05 pagi. Perkenalkan, saya Febrianti. Di sini saya sebagai MC dan moderator dalam acara PKM Pemberdayaan Kompetensi Sosial dan Kepribadian Guru dalam penguatan pendidikan karakter siswa di SDN Grogol 5 pagi. Sebelum itu, saya akan membacakan runtutan acara yang dimana pertama ada pembukaan acara oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh doa pembuka oleh Bapak Dr. Andes Haji Kusmajid Abdullah MPD, kemudian kata sambutan dari Ketua Program Kemitraan Masyarakat Ibu Dr. Harlinda Sofyan SSI MPD, kemudian kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN Grogol 05 pagi Ibu Agustini MPD, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber 1 mengenai kompetensi kepribadian dan sosial oleh Ibu Dr. Ratnawati Susanto MMPD. Selanjutnya pemberian materi oleh narasumber 2 mengenai pendidikan karakter oleh Bapak Dr. Andes Haji Kusmajid Abdullah MPD. Dan dilanjutkan dengan tanya jawab interaktif kepada narasumber. Dan yang terakhir adalah penutup oleh saya. Untuk itu, marilah kita melanjutkan acara kita kepada doa pembuka untuk Bapak Dr. Andes Haji Kusmajid Abdullah MPD. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Ibu sekalian. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, mari kita mengadakan tangan, memanjatkan doa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Dan karena saya Muslim, bagi yang beragama Islam, barangkali bisa mengamini, mengikuti apa yang saya lakukan. Kepada non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan serta keyakinan masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa khadiyal hajat. Allahumma harina haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa ala ibadatika. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Kusmajid Abdullah MPD. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Program Kemitraan Masyarakat, Ibu Dr. Harlinda Sofyan, SSI MPD. Kepada Ibu Dr. Harlinda Sofyan, kami saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Febrianti yang sudah bersedia menjadi moderator pada kegiatan Abdimas virtual pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya dan kuasanya kita bisa melaksanakan acara Abdimas virtual dengan Zoom meeting pada hari ini dengan baik. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada tim Abdimas yang sudah hadir, begitupun kepada narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Puji dan Ibu Ina yang sudah bergabung. Kita tunggu teman-teman berikutnya untuk bergabung selanjutnya ya Bu Puji. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Universitas Esa Unggul, LPPM, yang sudah mengizinkan diadakannya acara Abdimas ini. Kemudian terima kasih juga kepada Ristek Dikti dan Kemendikbud yang sudah mendanai kegiatan Abdimas ini.
Dan terima kasih juga kepada SDN Grogol 05 Pagi, kepala sekolah dengan yaitu kepala sekolahnya Ibu Agustini SPDI yang diwakili dengan Ibu Puji pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Harinda Sofyan, SSMPD atas sambutannya. Kemudian saya lanjutkan kembali kepada acara kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN Grogol 5 Pagi, Ibu Agustini MPD. Saya persilakan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita. Saya sebagai Puji Astuti diminta untuk mewakili Ibu Agustin karena beliau sedang rapat tadi. Kami terutama dari SDN Grogol 05 mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang dimana kami diberikan kesempatan untuk bertemu di dalam meeting ini dalam hal melakukan pengembangan diri terhadap guru-guru Grogol 05. Sebelum terima kasih kepada Ketua Tim Program Kemitraan Ibu Dr. Harinda Sofyan, dan berterima kasih kepada para narasumber yaitu Ibu Dr. Ratnawati Susanto, lalu Bapak Dr. Andes Haji Kusmajid Abdullah, lalu dengan anggota tim dosen tetap yaitu Ibu Insinyur Rita Setiawati. Kami dari Grogol 05 mengucapkan terima kasih karena kami bisa melakukan pengembangan diri kami lewat Zoom meeting ini dengan tema pemberdayaan kompetensi sosial dan kepribadian guru dalam penguatan pendidikan karakter siswa di Grogol 05 Pagi. Terima kasih kepada Ibu Puji Astuti atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki acara pemberian materi mengenai kompetensi kepribadian dan sosial oleh Ibu Dr. Ratnawati Susanto MMPD. Saya persilahkan. Baiklah, Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih kepada Ketua PKM, Bu Ibu Dr. Harinda Sofyan SSI MPD, dan yang saya hormati juga dalam hal ini Bapak Dr. Andes Haji Kusmajid Abdullah MPD, Ibu Agustini MPD selaku Kepala Sekolah SDN Grogol 05 Pagi, yang dalam hal ini juga diwakili oleh Ibu Puji Astuti dan teman serekan Yati. Dan mungkin 07 Pagi yang bergabung pada siang ini bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk kesempatan sebagai anggota tim juga yang diminta oleh Ibu Harinda Sofyan untuk kita saling berbagi dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini bertemakan pemberdayaan kompetensi kepribadian dan sosial dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Bapak Ibu, mungkin kita sharing saja karena kita sama-sama juga pendidik. Saya juga mengawali karir sebagai guru selama 26 tahun, lalu memang kemudian mengabdikan diri di perguruan tinggi karena kecintaan untuk bagaimana langsung bisa berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa calon guru. Jadi kita sharing saja. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk next slide. Slide selanjutnya, Pak Alfian. Jadi kita mencoba saya ingin melihat dulu tentang kompetensi kepribadian sebelum kita masuk ke dalam kompetensi sosial. Nah, next slide. Ya, kalau kita bicara soal kompetensi, nah kompetensi itu sebenarnya apa sih? Kompetensi itu sebenarnya merupakan sebuah irisan, yaitu irisan dari pengetahuan, jadi sesuatu yang kita tahu. Kemudian sesuatu yang kita mau melakukannya menjadi sebuah kebiasaan yang sehingga karena kebiasaan itu kita menjadi terampil. Jadi setelah pengetahuan ada sebuah keterampilan dan akhirnya menjadi sebuah sikap kerja. Nah, ketika ketiga itu beririsan, maka ketika kita menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, itulah yang disebut kompetensi.
Jadi orang yang kompeten adalah orang yang berperilaku, bersikap, berkata sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan keterampilannya dan sikap. Jadi itu yang dimaksud dengan kompetensi. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Kusmajid Abdul MPD, saya persilahkan. Juga semakin tinggi, sehingga ada perubahan-perubahan yang mendasar dari kurikulum, ya kan, dari pembelajaran, pendekatan dan seterusnya, sehingga teman-teman, Bapak Ibu guru kemudian dituntut harus memiliki banyak keterampilan, banyak kemampuan-kemampuan yang menuntut menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Ya, Bapak Ibu harus mampu untuk berkomunikasi, tadi sudah dijelaskan secara mendalam oleh Bu Ratna, ya, kemampuan untuk melakukan kritik dan lain seterusnya. Itu adalah tuntutan-tuntutan pendidik atau guru di abad 21. Tapi apakah itu semua berjalan mulus? Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata ketika dihadapkan persoalan, ya, persoalan yang kaitannya seperti adanya virus corona itu, ternyata dia tidak bisa menjawab. Maka apa yang harus kita lakukan? Mengembalikan kepada tadi karakter, kepribadian dan sosial yang sangat berhubungan dengan akhlak, yang berhubungan dengan ketuhanan, yang berhubungan dengan kemasyarakatan, keumatan. Itu menjadi baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Kusmajid Abdul MPD atas materinya. Sekarang acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dengan narasumber 1 dan narasumber 2. Untuk yang ingin bertanya silakan. Ya, Pak Kusmajid, pemaparannya tadi sangat baik sekali, begitupun dengan Bu Ratna. Saya tertarik sebenarnya tadi Bapak menyampaikan ada 36 tolak ukur Pancasila yang dulu pernah saat kita sekolah mungkin itu diberlakukan ya Pak ya. Ya. Tapi sekarang itu mulai pupus gitu. Sehingga generasi sekarang atau generasi milenial sekarang itu attitude-nya dirasa kurang gitu dari kalau dibandingkan dengan generasi kita yang dulu gitu. Gimana kira-kira menyikapinya Pak untuk guru-guru ataupun untuk calon guru yang sedang mengikuti Abdimas ini sekarang gitu Pak? Ya. Itu aja sih Pak. Ya. Terima kasih. Baik, Bu Linda. Terima kasih. Oke. Baik, itulah yang memprihatinkan, Bu. Jadi karena saya juga ngajar di PPKN, Bu, ada disorientasi sedikit menurut saya di materi PPKN itu, karena di dalam materi PPKN itu sendiri kebanyakan teori saja, ya, teori-teori saja, sehingga proses pembelajarannya kurang menyentuh kepada persoalan-persoalan yang erat kaitannya dengan tadi nilai moral dan attitude itu. Padahal pendidikan PPKN itu adalah pesan identitas negara, ya. Jadi nilai-nilai ideologi yang sumbernya pada Pancasila dan itu tertuang ada 36 butir Pancasila. Bapak Dr. Andes Haji Kusmajid Abdullah MPD atas jawabannya. Terima kasih ya kepada Ibu Dr. Harlinda Sofyan atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya dari rekan mahasiswa? Saya boleh bertanya, boleh keduanya deh, pembicara keduanya. Ya. Berdasarkan pengalaman saya, tadi Bapak bilang setiap siswa, setiap guru itu harus berkarakter. Dari pengalaman saya merasa gagal di terutama di DKI ini ya. Saya merasa saya kurang berhasil dalam pembelajaran, dalam pengembangan, dan dalam kepribadian untuk mencontohkan kepada siswa-siswa saya. Akan tetapi pengalaman sebelumnya, saya merasa berhasil. Apakah karakter saya yang salah atau karakter siswa-siswa saya yang kurang memahami atau keadaan dari faktor-faktor yang tadi Bapak Ibu jelaskan? Ya, jadi pendidikan karakter ini agak spesifik.
Jadi pendidik itu beda dengan pengajar. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Jadi artinya kalau kita menyampaikan informasi, ya hanya sekedar pengetahuan itu mudah, ya itu namanya mengajar, transfer of knowledge, hanya menginformasikan contoh. Tetapi kalau mendidik, kalau menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai dan moralitas, itu tidak seperti goreng tempe Wina ya cemplung ke bolak-balik matang dimakan, tidak. Tapi perlu proses yang sangat Bapak dan Ibu atas pertanyaan dan jawabannya. Kemudian saya mau ingin bertanya kepada Ibu Ratna. Ya, Febri. Monggo. Bu, kita kan sebagai, saya kan dan rekan-rekan adalah calon guru. Terus kadang kami suka ragu atau galau gitu tentang 4 kompetensi guru. Sebenarnya kami ini punya, ada nggak sih bakat atau ada nggak sih sesuatu di dalam diri kami yang menunjukkan kami itu punya kompetensi, 4 kompetensi itu loh Bu, dan gimana sih caranya biar kami itu tahu kami ada kompetensi ini tapi kami tinggal meningkatkan atau mengasah atau mengembangkan. Ya. Terima kasih Bu. Iya, jadi gini, punya nggak sih kita 4 kompetensi tadi? Nah, kalau kita katakan kita punya atau tidak, itu kan sebuah proses. Tapi yang pertama yang harus kita pahami adalah setiap awal perkuliahan, kemudian di pre-edu, biasanya kan Ibu selalu mencoba untuk menggali spiritualitas profesi guru. Kita memilih untuk memilih kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kan itu sudah jelas kita mau jadi guru kan. Nah, artinya itu adalah sebuah modal dasar. Dan Ibu sering tanyakan alasannya ke FKIP apa? Ada yang bilang karena ada teman, betul kan? Ada yang bilang karena ada orang tua yang minta, ya kan? Ada yang A dan B, C dan sebagainya. Walaupun terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini Ibu evaluasi, banyak yang menjadi guru itu memang adalah sebuah keputusan. Saya bagaimana kita menjadi calon guru yang kreatif di era digital saat ini. Halo. Apa Bapak dan Bu Ratna bisa mendengar pertanyaan dari Melinda? Oh ya, dengar. Baik, saya ya, Mbak Melinda, terima kasih. Iya Pak. Ya, memang sekarang menjadi apa ya? Tuntutan ya. Jadi karakteristik pendidik abad 21 itu satu di antaranya adalah kreatif. Pertanyaannya kreatif. Bagaimana kita melatih kreatif gitu ya? Iya Pak. Bagaimana melatih kreatif? Kreatif itu muncul dari diri kita, bukan dari orang lain. Ya. Jadi kalau Mbak Melinda itu sudah punya komitmen yang baik untuk jadi pendidik yang kreatif tadi. Berarti setiap saat inginlah Mbak Melinda ingin yang terbaik. Iya, jadi kita bisa kreatif kalau kita mau mencoba. Ya. Jadi tadi seperti yang Pak katakan bahwa yang pertama memang untuk mau melakukan sesuatu harus menimbulkan rasa ingin tahu dulu. Rasa curiosity-nya harus ada, ya kan? Setelah itu ya kita harus mau mencoba dan tidak takut salah, trial error, ya kan? Lalu ya kita harus bisa juga menerobos tuntas. Ya, jadi orang bilang kalau punya ide out of the box. Jadi berpikirnya tidak biasa-biasa gitu. Itu untuk menjadi kreatif. Jadi kreatif itu memang harus dari dalam diri. Kita mau mencoba sesuatu yang berbeda, yang tujuannya adalah adanya sebuah hal-hal yang baru gitu kan. Sesuatu yang memang untuk mengatasi sebuah masalah. Nah, kalau kita sudah dihadapkan pada masalah, biasanya orang akan menjadi menerobos, akan kreatif gitu kan. Jadi anggaplah apa yang diberikan dosen itu, hal-hal apapun itu menjadi sebuah tantangan kita, suatu problem yang harus kita pecahkan dengan cara yang berbeda sehingga kita menjadi. Terima kasih atas jawabannya pada Bapak dan Ibu. Saya rasa cukup sampai di sini untuk Abdimas secara online. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Kusmajid Abdullah, MPD, atas materi dan jawabannya.
Ya, terutama Saya juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Ratnawati Susanto untuk Sama-sama. jawabannya yang sangat bagus dan sangat menginspirasi kami sebagai calon guru. Baiklah, kalau seperti itu, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen, guru SDN Grogol 05 pagi, sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Abdimas secara virtual ini. Terima kasih juga kepada rekan mahasiswa yang sudah membantu, yang sudah turut hadir di acara PKM Pemberdayaan Kompetensi Sosial dan Kepribadian Guru dalam Penguatan Pendidikan Karakter Siswa di SDN Grogol 05 pagi. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa kita jadikan bekal di masa depan kita ketika kita menjadi seorang guru. Kalau begitu, Amin. Ya, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.